Disclaimer, video ini membahas tentang Wali Songo dari sudut pandang sejarahnya. Pembahasan diawali dengan membahas asal-usul Wali Songo, kemudian cara berdakwah dan wilayahnya. Diakhiri dengan dampak perubahan yang terlihat dari cara berdakwah Wali Songo terhadap masyarakat Nusantara, terutama Jawa. Meskipun teori awal mula kedatangan Islam masih menjadi pertanyaan dan terus digali oleh pakar antropologi dan sejarah, penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara dapat dianggap telah terjadi pada tahun-tahun awal abad ke-12 Masehi. Kemudian, pada abad ke-15 sampai ke-16, perkembangan Islam semakin terlihat dengan ditandai tumbuhnya kebudayaan baru yang menampilkan sintesis antara unsur kebudayaan Hindu-Buddha dengan unsur kebudayaan Islam. Wali Songo memiliki andil besar dalam penyebaran agama Islam di Nusantara kala itu. Wali Songo yang banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai 9 tokoh yang syarat dengan karomah, kealiman, dan kedekatannya kepada Sang Pencipta, menjadi sejarah yang sangat bagus untuk diulas, terutama dalam sisi sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Islam itu agak mirip dengan agama Kapitayan, dasar-dasarnya agak mirip. Jadi gini, selama ratusan tahun nggak bisa masuk di sini karena di sini ada agama Kapitayan, itu yang sangat berpengaruh. Pemujaan terhadap unsur tertinggi yang disebut Taya. Taya itu kosong, suwung, awang uwu. Ya. Didefinisikan tan keno kino yang ngopo. Yang namanya sesembahan itu tidak bisa misalkan atau dibandingkan dengan sesuatu, itu nggak bisa. Kosong, suwung. Nah itulah kemudian mereka menolak pemujaan terhadap unsur-unsur benda. Selama ratusan tahun Islam itu dianggap oleh orang sini pemuja berhala. Ini golongan pemuja berhala ini ngomong Islam. Kenapa? Loh, kalau mereka sembahyang itu sujud pada batu itu dianggap pemujaan berhala gitu. Orang dulu. Nanti baru zaman Wali Songo yang bisa menjelaskan. Loh, itu yang dinamakan kiblat papat limo pancer gitu, penjelasan tentang Ka'bah itu. Jadi orang tidak nyembah batunya itu. Tapi limo pancer menyembah pancernya itu apa? Tengah-tengah Ka'bah. Apa? Ruang kosong. Suwung. Itu baru orang bisa paham itu. Secara cermat, ternyata penulisan Wali Songo ada beberapa versi cara penulisan. Dalam jurnal ilmiah kajian antropologi yang ditulis oleh Siti Maziah dan Robit Jihan Amaruli menyebutkan bahwa ada 3 cara penulisan, yaitu Wali Songo menggunakan A, Wali Songo menggunakan O, dan Wali Songo dipisah dan menggunakan O. Namun dalam pengucapannya, semua diucapkan dengan cara yang sama. Dalam video ini, ruang ketik menggunakan Wali Songo dipisah dan menggunakan O. Alasannya, karena frasa ini lebih familiar daripada beberapa versi penulisan yang lainnya. Wali Songo sendiri juga memiliki beberapa versi makna. Bagi masyarakat Jawa, Wali Songo memiliki arti wali yang berjumlah 9 orang. Dalam bahasa Jawa, Songo memiliki arti 9. Sedangkan wali adalah kata serapan dari bahasa Arab yang berarti orang yang mencintai dan dicintai Allah. Untuk kata wali, semua sejarawan sepakat dengan arti tersebut. Namun untuk kata Songo sendiri, selain memiliki arti 9, muncul beberapa tafsiran lainnya yang berbeda. Ada yang menyampaikan bahwa Songo seharusnya diucapkan sana, salah satu kata dalam bahasa Jawa yang menunjukkan suatu tempat tertentu. Dalam bahasa Arab, sana ditulis dengan thana, yang memiliki arti terpuji. Jadi, muncul arti lainnya lagi, wali sana adalah wali yang terpuji. Bagi masyarakat Jawa, bilangan 9 merupakan bilangan magis dan berkaitan erat dengan kosmologi orang Jawa beragama Hindu yang meyakini bahwa alam semesta ini diatur dan dilindungi oleh dewa-dewa penjaga mata angin. Mereka adalah 8 penguasa mata angin,
dan 1 dewa penguasa arah pusat. Nama-nama dewa penguasa mata angin dijumpai pada tertib kosmos pada Candi Loro Jonggrang yang meliputi Kuwera utara, Isyana timur laut, Indra timur, Agni tenggara, Kama selatan, Surya barat daya, Varuna barat, Bayu barat laut, ditambah 1 penjaga titik pusat, yaitu Shiva. Kosmologi yang sama juga dianut oleh orang Bali beragama Hindu dengan perbedaan terletak pada nama dewa. Mereka adalah Wisnu, utara, Iswara, timur, Sambu, timur laut, Maheswara, tenggara, Brahma, selatan, Rudra, barat daya, Mahadewa, barat, Cangkara, barat laut, ditambah 1 penjaga titik pusat, yaitu Shiva. Kala itu, kosmologi yang dianut orang Jawa dan orang Bali beragama Hindu dikenal dengan sebutan Nawa Dewata yang memiliki arti 9 dewa. Berkaca dari kosmologi Nawa Dewata, dapat diasumsikan bahwa konsep Wali Songo dapat dikatakan sebagai suatu proses pengambil alihan konsep Nawa Dewata yang bersifat hinduistik menjadi konsep 9 wali yang bersifat sufistik. Konsep Wali Songo dalam kosmologi Islam bersumber dari konsep kewalian yang secara umum oleh kalangan penganut sufisme diyakini meliputi 9 tingkat kewalian. 9 tingkat kewalian tersebut memiliki tugas masing-masing sesuai kewilayahannya. 9 tingkat kewalian tersebut adalah Wali Aktob atau Wali Kutub yang merupakan pemimpin para wali seluruh alam semesta, Wali Aimah yang merupakan pembantu Wali Aktob dan menggantikan kedudukan Wali Aktob jika wafat, Wali Autad yaitu wali penjaga 4 penjuru mata angin, Wali Abdal yaitu wali penjaga 7 musim, Wali Nukoba yaitu wali penjaga hukum syariat, Wali Nujaba yang setiap masa berjumlah 8 orang, Wali Hawariyun yaitu wali pembela kebenaran agama, baik pembelaan dalam bentuk argumentasi maupun senjata. Wali Rojabiyun yaitu wali yang karomahnya muncul setiap bulan Rojab. Wali Khatam yaitu wali yang menguasai dan mengurus wilayah kekuasaan umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Lalu, siapa saja sebenarnya anggota Wali Songo? Menurut kitab Wali Sana, anggota Wali Sana yang berjumlah 8 orang yang meliputi Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Ngudung, Sunan Giri di Giri Gajah, Sunan Makdum di Bonang, Sunan Alim di Majagung, Sunan Mahmud di Derajat, dan Sunan Kali disebut wali terakhir. Sedangkan menurut Babat Tanah Jawi, jumlah wali dalam Wali Songo ada 9 orang. Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Derajat, Sunan Udung, Sunan Muria, Syekh Maulana Maghribi. Sedangkan menurut Babat Cirebon disebutkan bahwa yang dimaksud Wali Songo meliputi Sunan Bonang, Sunan Giri Gajah, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Syekh Majagung, Maulana Maghribi, Syekh Bentong, Syekh Lemah Abang, Sunan Gunung Jati, Purbo. Dari 3 sumber tersebut, dengan menggunakan pendekatan dari masing-masing pribadi tokohnya, Wali Songo ternyata berjumlah lebih dari 9 orang. Mereka adalah Raden Rahmat yang bergelar Sunan Ampel, Raden Paku yang bergelar Sunan Giri Prabu Satmata, Raden Mahdum Ibrahim yang bergelar Sunan Bonang, Raden Qasim yang bergelar Sunan Derajat, Raden Alim Abu Hurairah bergelar Sunan Majagung, Usman Haji bergelar Sunan Undung, Syarif Hidayatullah bergelar Sunan Gunung Jati, Raden Syahid yang bergelar Sunan Kalijogo, Syekh Datuk Abdul Jalil yang bergelar Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar, Ja'far Sotik yang bergelar Sunan Kudus, Raden Umar Said yang bergelar Sunan Muria, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadil Kubro, Syekh Maulana Maghribi.